Kita lanjutkan kuliah kita tentang fisika kuantum, dan minggu ini kita akan membahas tentang persamaan Schrödinger yang tidak berbentuk waktu. Referensi kita adalah buku dari buku teks Griffith. Baik, persamaan Schrödinger yang akan kita tinjau yaitu seperti biasa kita tuliskan do psi do t minus h square 2m. Terus sini kita punya do square psi do x square plus phi v seperti ini. Dalam bab ini kita akan spesifikali membahas fungsi v potensial yang hanya bergantung pada x saja. Artinya dia bukan bergantung pada t, bukan yang seperti ini. Artinya tapi di sini kita masih, meskipun v di sini kita bahas hanya bergantung pada x, kita sekarang bicara persamaan Schrödinger satu dimensi spasial dan tentu ada parameter waktu. Tapi di sini kita secara umum itu masih fungsi Ronald tuh. Nah, sekarang kita bisa meninjau kasus di mana berlaku separasi variabel untuk psi, yaitu bisa tuliskan psi adalah, nah ini beda, ini psi besar, ini psi kecil tanpa ada garis kecil itu. Kalau di buku itu dia pakai tegak dan psi ini miring, tapi nah ini keberuntungan daripada ruang di sini, dan untuk t-nya kita berikan phi fungsi t. Jadi asumsi kita adalah psi kita itu variabel antara x dependent dan t dependent. Nah, sekarang konsekuensinya apa? Maka do psi do t itu menjadi ini menjadi turunan eksak do t dan do psi do x, bahkan ini kalau pangkat 2 itu menjadi psi d square psi dx square, sehingga persamaan kita di atas itu menjadi i bar, atas ini menjadi psi d, dan ini ya persamaan kita akhirnya bisa menjadi seperti ini, sama dengan minus 2m, lantas ini keluar fungsi phi nya, dan d square psi dx square plus v sayangannya fungsi x dikalikan dengan phi dan psi. Oke. Nah, sekarang dengan asumsi bahwa potensial itu hanya bergantung pada x saja, tidak berubah pada waktu, maka kalau semua ini saya bagi dengan semua kanan kiri saya bagi dengan psi dan phi, maka kita di sini sekarang punya ini super phi d phi dt sama dengan minus 2m. Nah, ini phi nya hilang, tinggal psi d square psi dx square plus v, ya v nya fungsi x, tapi tidak perlu tulis. Nah, ini persamaan diferensial persamaan diferensial, tapi ruas kiri ini itu murni hanya fungsi berbentuk waktu t, dan ruas kanan itu murni berbentuk pada x, sehingga agar persamaan terpecahkan maka ruas kiri dan ruas kanan haruslah sebuah konstanta. Dan sekarang kita set saja misalkan e, nanti akan lihat kenapa ini Anda sudah bisa menebak E nilai energi, dan nanti akan kelihatan kenapa ini memang energi. Tapi sekarang kita asumsikan E adalah sembarang konstan dan yang akan menyebabkan persamaan ini terpenuhi. Nah, sekarang kalau kita pilih E, maka ruas kiri ini akan menjadi
IH di phi dt itulah E dikalikan phi, atau lebih jauh di phi dt itu adalah min I per H ya, dikalikan dengan E di sini dikalikan dengan phi. Nah, ini solusinya sepertinya sudah biasa kita tinjau. Itu phi saya adalah menjadi sepanjang konstanta, tapi atau ini kebergantungan pada E min I E per H T gitu ya. Nah, sekarang untuk bagian yang berbentuk pada X ini, kalau Anda bertanya bentuk psi solusinya itulah apa, nah kita belum bisa pecahkan karena saya belum tahu explicitly ini seperti apa. Kalau saya sudah berikan bentuk potensial Vx nya secara eksplisit, maka dimungkinkan untuk kita memecahkan persamaan diferensial ini, dimana yang saya sekarang dibutuhkan untuk memecahkan persamaan diferensial minus 2m seperti ini di square psi dx square plus v itu adalah E, atau dengan kata lain menjadi minus h. Saya menjadi minus 2m di square psi dx square plus v psi itulah E psi. Oke. Dimana E adalah bilangan. Nah, di sini tapi sekarang bergantung pada v-nya apa, baru kita bisa pecahkan persamaan diferensial ini. Sekarang ada beberapa hal menarik untuk solusi yang kita bahas di atas. Jadi kita biarkan saja dulu solusi bagian yang bergantung pada X ini masih general, belum terpecahkan, tapi bentuk daripada fungsi gelombang kita xt kita adalah sama dengan psi x E minus I E per H bar T. Jadi tadi ada di sini kita punya sebenarnya ada konstanta, tapi konstanta bisa kita serap ke bagian psi di sini. Nah, bentuk solusi ini itu bisa kita katakan merupakan keadaan stasioner. Stasioner ini berarti kalau Anda cek di Google ini berarti tidak bergerak atau tidak jadi tidak ada kecenderungan untuk bergerak. Tapi mungkin di sini kita bisa katakan tidak ada perubahan ya bergantung waktu. Misalkan maksudnya dalam hal meskipun fungsi gelombang saya secara eksplisit ini ada fungsi ya Anda bisa lihat sebagai fungsi osilasi atau semacam yang bergantung waktu, tapi kalau kita hitung misalkan ini yaitu bergantung pada rapat peluangnya, maka ini akan menjadi psi x saja, dimana bagian ini akan dikalikan kontur juga akan sangat menghilangkan. Jadi dan ini tidak bergantung waktu. Oke, jadi kita bisa lihat kenapa misalnya stasioner artinya memang tidak ada perubahan. Jadi untuk kasus rapat peluang ini memang hanya bukan fungsi waktu. Lantas bagaimana dengan nilai ekspektasi daripada operator Q secara umum? Jadi sekarang di kuliah sebelumnya kita sudah belajar bahwa saya bisa saja memiliki sebuah operator Q yang bergantung pada posisi dan momentum, dan momentum saya adalah P. Oke, ini operator posisi dan momentum, dan kalau saya bicara ekspektasinya maka saya punya di sini psi. Oke. Serum inilah phi seperti itu ya, bagian yang ininya. Lantas di sini saya punya operator Q, X dan
minus I H bar ddx Anda sekalikan dengan, oke, sini harusnya star ya, ini kalikan dengan itu dx. Tapi sekali lagi, karena sini tidak ada operator yang berkaitan dengan t ya, jadi konjugat daripada ini dikalikan dengan itu sendiri dari sini, maka cancel out sehingga menjadi psi biasa yang kecil. Lantas Q itu lagi X dengan minus I H bar ddx. Jadi ini operator posisi, operator momentum dikalikan dengan psi kecil sendiri kalikan dx. Ini lagi-lagi tidak bergantung waktu. Nah, itulah sense kata makna stasioner di sini. Oke. Jadi kelihatan ya tidak ada perubahan atau tidak bergantung waktu. Lalu hal menarik kedua yang kita bisa ekstrak dari fungsi gelombang yang kita sedang bahas, yaitu dikatakan bahwa keadaan-keadaan yang digambarkan oleh psi ini xt yang tadi kita bahas di atas itu memiliki total energi yang berhingga atau finite. Maksudnya total energi yang tertentu, bukan berhingga. Yang tertentu, definite. Maksudnya apa? Sekarang kita tinjau ungkapan Hamiltonian. Ini adalah P square 2M plus fungsi potensial X. Nah, sekarang kalau dalam bahasa operator, maka saya bisa taruh topi sini, artinya operator Hamiltonian. Maka ini sebagai minus IH D dx. Maka itu adalah atau saya bisa tuliskan ini masih turun pasal dulu, itulah. Nah, ini jadi minus H square divided by 2M do square 2x square dari suku yang ini, karena ingat tadi P, operator P itu adalah yang ini, plus Vx ya, tentu operator ini bekerja pada sebuah fungsi gelombang. Nah, sekarang dengan ini sebagai bentuk, dan sekarang kalau misalkan ya fungsi gelombang kita masih, ini kenapa kita masih gunakan operator parsial sini, karena H bar kita itu bisa saja acting masih kepada sebuah fungsi gelombang yang membantu pada waktu seperti ini, maka ya di sini masih gunakan turunan parsial. Tapi persamaan Schrödinger itu bisa kita tuliskan dalam bentuk yang lebih kompak, yaitu ya psi sama dengan E dikalikan psi. Maka ketika saya sudah menerapkan atau memperlakukan operator Hub ini ke psi kecil ini, berarti psi kecil itu murni fungsi X, maka ini menjadi turunan eksak ya. Tapi itu bisa kita ya, sebenarnya kalaupun kita tuliskan H bar, kalau masih dalam seperti ini, sebenarnya kita ingin bagaimana jika ini bentuk yang tidak berbentuk waktu. Nah, kalau berbentuk waktu maka tentu bentuk yang berbeda lagi, ya ini something sini dikalikan dengan psi. Tapi ini cukup mudah ditebak karena akan berkaitan dengan bentuk di awal ya operator yang ini. Oke. Good. Nah, sekarang kita lihat apa maksud daripada mengapa dikatakan total energinya tertentu, definite. Sekarang kita lihat rata-rata daripada, kalau saya ambil ekspektasinya, maka ini bisa didapatkan menjadi saya taruh psi operator seperti ini,
psi dx, maka itu ini sama dengan E dikalikan psi, maka E saya keluar, integral daripada psi dx. Dan kalau kita sudah memiliki state yang atau keadaan yang normalized, maka ini menjadi di E. Nah, sekarang bagaimana kalau H kuadrat psi, maka ini hasilnya adalah H dikalikan psi, H E dikalikan psi. Ini E nya bilangan bisa pindah ke sana, E dikalikan H psi, dan menjadi E square psi. Oke, memang harusnya mungkin bisa saya tuliskan E square, tapi berkelihatan bahwa ini operator yang bekerja 2 kali kepada psi, maka tulis seperti ini. Nah, sehingga kalau saya hitung ekspektasi daripada H square itu menjadi integral psi star H psi dx, dan ini sudah kita seperti ini, maka ini E square dikalikan psi dx normalize akan jadi E square. Oke, very good. Nah, sekarang kita melihat varians daripada H ini apa. Sekarang varians daripada H itu adalah H square minus H square, dan ini 0 karena ini adalah tanggen. Kenapa 0? Karena ini menjadi E square minus E square, yaitu 0. Nah, ingat kemarin varians ini apa sih? Varians ini kan kalau kemarin kita punya sebarang data nih, seperti ini, terus ada seperti itu dan menyebar ke sana, maka seberapa sih selisih antara data ini dengan data yang di tengah terusnya. Maka kalau variansnya 0, maka kita bisa katakan bahwa nilai ini definite hanya 1 karena tidak ada yang lain sebenarnya. Maka dikatakan memang state yang kita bahas tadi, psi, atau itu berkaitan dengan state dengan energi yang tertentu, Katakan saja ada beberapa penggunaan psi di sini, misalkan konfigurasi, tapi masing-masing konversi akan berkaitan dengan energi total tertentu. Oke, sistemnya. Nah, hal menarik berikut lainnya yang kita bisa tinjau adalah bahwa saya bisa memiliki sejumlah atau bahkan sejumlah hingga solusi yang kemudian ketika saya gabungkan, jumlahkan, akan menjadi solusi baru. Karena misalnya gini, kalau Anda punya persamaan diferensial, misalkan psi 1 adalah solusi, psi 2 adalah solusi, maka psi 1 plus psi 2 juga akan solusi. Oke, itu saya pikir cukup bisa dipahami. Sekarang kalau misalkan untuk bagian yang bertumpu pada X ini, misalkan saya punya misalkan psi 1, dan ketika saya terapkan operator Hamiltonian psi 1, saya punya energi E1, misalkan psi 1, lantas saya punya psi 2, ketika saya terapkan operator Hamiltonian psi 2 punya energi E2, psi 2, dan seterusnya. Maka saya sekarang punya sini sehimpunan psi 1, psi 2, psi 3, atau misalkan kata saja sejumlah ya sangat banyak, di mana masing-masing psi ini memiliki energi E1, E2, E3, dan seterusnya. Maka saya bisa konstruk solusi yang lebih umum, di mana ini psi besarnya itu xt, itulah penjumlahan secara umum dari n sama dengan 1 sampai tak hingga psi n. Nah, ini psi yang ini murni fungsi x, jadi ini secara ya tidak sama, tapi ini fungsi x, ini fungsi x, ini semua fungsi x, ini fungsi x, dan seterusnya ini juga fungsi x dan x, dikalikan e minus i per h bar. Nah, ini e n karena berpasangan, jadi psi n e n, kalikan t di sini. Oke. Nah, di sini satu hal lagi, kita bisa bahkan sisipkan sebuah
konstan sini dimakan dengan ya barang mungkin terkait normalisasi dan seterusnya. Dan juga lebih jauh bisa didapatkan bahwa Cn ini berkaitan peluang terdapat peluang. Nah sekarang satu hal terakhir tentang hasil ini, maka misalkan kalau saya tinjau X pada T sama dengan 0, atau singkatnya karena diputuskan X0, jadi parameter adalah waktu, maka tinggal nolkan yang ini, maka menjadi dapatkan N1 hingga Cn psi N fungsi X. Nah sekarang kita masuk kasus yang berikutnya, kasus spesifik untuk potensial, yaitu kasus sumur potensial tak hingga. Tadi ingat di atas kita belum bisa menemukan fungsi psi secara eksak karena kita belum berikan secara khusus bentuk V-nya. Sekarang kalau kita tinjau kasus sumur potensial tak hingga, maka di sini kita misalkan punya sumur tak hingga. Ini misalkan bidang X, ini misalkan saya set X dengan 0, ini X dengan A, maka dikatakan bisa tuliskan bentuk potensial X yaitu adalah 0 jika pada range X A, dan tak hingga pada range selain daripada atas, atau misalkan X lebih kecil daripada, atau ya selain yang di atas. Nah artinya saat potensial itu bernilai tak hingga, tentu partikel tidak bisa hidup di situ karena tidak, maksudnya kalau potensial itu berarti kan kalau misalkan partikel itu ingin, nanti sedikit saya, kalau misalkan partikel itu ingin melewati potensial, maka dikatakan dia memiliki energi, kalau secara klasik punya energi yang lebih besar untuk bisa melewati halangan tersebut. Nanti secara kuantum, secara ke depan, dan mungkin Anda juga sudah pernah bahas di kuliah fisika modern bahwa ada peluang, tapi tentu butuh energi untuk bisa melewati hal tersebut. Nah sekarang kalau potensial tak hingga, tentu partikel tidak diizinkan untuk tinggal di daerah tersebut, maka partikel hanya bisa berada pada daerah antara 0 sampai A. Nah sekarang itu berkata bahwa di luar ini, maka di sini psi X itu harus 0, dan di sini juga psi X itu juga harus 0. Nah di sini baru psi X-nya bisa tidak 0, tapi kita akan lihat. Sekarang di antara di daerah ini dengan potensial 0, maka persamaan struktur kita menjadi minus H square divided by 2M d square psi dx square dengan I kali psi. Nah solusi daripada persamaan ini, X itu adalah solusinya adalah A dikalikan sin Kx plus B dikalikan cos Kx, dimana A adalah konstan, dan di sini Kx adalah akar 2M dikalikan E dibagi dengan H bar. Nah sekarang fungsi gelombang harus kontinu, artinya kalau misalkan saya gambarkan, misalkan kalau di sini misalkan harus 0, jadi fungsi gelombang harus 0, di sini harus 0, ini batas potensial, maka fungsi gelombang misalkan kalau digambarkan itu harus di sini harus kontinu, artinya tidak mungkin jump ke sini, maka dia harus start di sini. Artinya psi yang ini X sama dengan 0 itu harus 0 untuk ini, dan juga psi X sama dengan A itu juga harus 0 karena harus kontinu dengan fungsi gelombang di X lebih besar pada A. Nah kondisi ini itu menarik, maka ini akan membutuhkan, dari sini kita akan butuh bahwa B saya harus bernilai 0. Kenapa? Karena
Kalau B tidak 0 maka cos 0, karena di sini X 0 dan K itu menjadi tidak menghasilkan fungsi psi tidak 0. Sementara oke, kalau teruskan mungkin dari kondisi ini berarti psi X sama dengan 0 itu adalah A dikalikan sin 0 plus B dikalikan cos 0, dan ini bernilai 1, maka ini harus 0. Sekarang tinggal yang ini. Nah, sekarang bagian kedua yang ini, maka kita butuh sekarang psi X sama dengan A, yaitu adalah dari sini berarti A belum 0 sin KA itu harus 0. Nah, ini berarti bahwa nilai K dikalikan A itu harus 0, karena sin 0 adalah 0. Dan juga kalau KA-nya sama dengan plus minus P, juga memberikan nilai sin yang 0. Dan juga plus minus 2P, plus minus 3P, dan seterusnya. Tapi ingat, lihat di sini A saya tidak 0. Sehingga kalau saya punya KA sama dengan 0, itu membutuhkan nilai K yang sama dengan 0. Dan kalau saya gunakan nilai K sama dengan 0, berarti juga kembali ke kasus juga sin, meskipun X-nya misalkan setengah A atau dimanapun itu kembali 0 dan tidak mungkin, jadi K dan 0 tidak kita pakai. Maka di sini kita punya sekarang nilai K N saya telah N. Di sini ada K yang bertandingan dengan nilai P, KA yang bertandingan nilai 2P, KA yang bertandingan 3P, maka itu masih ada, kita berikan subscript N situ, mana K itu adalah N dikalikan P dibagi dengan A, dimana N adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka dari sebelumnya kita punya bahwa K itu adalah akar 2ME dibagi dengan H, atau dengan kata lain 2ME itu adalah K square H bar square, atau E adalah K square H bar square divided by 2M. Tapi sekarang kita tadi sudah melihat bahwa ada banyak nilai K yang berkontribusi atau berkaitan dengan solusi summa potensial tak hingga saya, maka di sini ada juga banyak nilai N yang berkaitan dengan Kn. Oke. Nah, sekarang dengan nilai Kn saya yang tadi sebelumnya seperti ini, maka saya bisa dapatkan bentuk inisial N square P square H bar square divided by 2M A square. Sejauh ini kita belum membahas berapa nilai konstanta A di depan, jadi karena kita punya tadi psi X itu adalah A dikalikan sin Kx, lalu ke depan kalau kita berikan subscript N, maka nilai N di sini, dan saya ini berkaitan dengan energi En, tapi kita bicara berapa nilai A di sini. Tapi kita bisa dapatkan nilai A dengan syarat normalisasi, yaitu psi dx itu harus 1, dan ini berarti karena psi saya tidak 0 antara range 0 sampai A, psi star psi dx itu 1, maka saya sini dapatkan A. Di sini saya anggap atau start dari asumsi bahwa A itu adalah bilangan kompleks, maka 0A sini sin Kx square dx itu harus 1. Nah, kalau saya tinjau A saya itulah konstanta real, karena memang kalau saya tinjau juga kompleks, ada fasa di situ, saya tidak memiliki makna fisis, maka hasil integralnya A per 2, maka A kuadrat dikalikan A per 2 itulah 1, sehingga A saya adalah akar 2 dibagi A, maka sekarang psi Nx saya itulah akar 2 per A
sin KNX atau akar 2 per A sin KNX adalah NP per AX. Itu solusi pada bagian ya yang ini sumber potensial tak hingga. Ada beberapa hal menarik terkait dengan sistem atau solusi pada partikel dalam sumber tak hingga ini. Misalkan istilah ground state berarti saat energi terendah yaitu N-1. Kemudian kalau misalkan dari N-1 naik ke N-2 kita akan di excited state dan seterusnya. Tapi hal yang paling menarik misalkan adalah sifat ortogonalitas antara masing-masing psi, artinya psi m star x dikalikan psi n x dx itu bernilai 0 jika m tidak sama dengan n. Ya, Anda bisa lihat dari bahwa psi sama dengan sin, dan saya pikir di fisika matematik sudah belajar pembuktian itu. Jadi tapi lebih jauh kita bisa dapatkan bahwa untuk fungsi gelombang psi seperti ini, psi n-nya seperti ini, maka psi m star x psi n x dx itu adalah fungsi delta Kronecker. Jadi delta mn ini bernilai 0 jika m tidak sama dengan n, bernilai 1 jika m sama dengan n. Juga menarik lainnya itu tentang kelengkapan atau kekompletan daripada konfigurasi dari psi. Misalkan dengan apa yang kita pelajari di fisika matematik tentang Dirac Fourier, maka saya ingin ingat kita tahu bahwa saya bisa tuliskan fungsi x apapun itu sebagai penjumlahan daripada mesin. Maka di sini saya bisa tuliskan n1 hingga daripada Cn psi n x, mana psi-nya tadi yang di atas adalah akar 2 per A, summasi daripada n1 hingga Cn sin npx dibagi A. Atau saya bisa lakukan untuk mencari Cn, saya bisa lakukan seperti ini, psi n star fx dx. Nah, saya pikir ini cukup clear dengan merecall apa yang kita pernah pelajari di Dirac Fourier. Sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu bagaimana jika atau potensial yang menggambarkan osilator harmonik. Nah, ini berkaitan dengan pegas yang berlaku hukum Hooke. Anda tahu dia akan bolak-balik, dan di sini kita tahu gaya yang terkait adalah kx, dan ini adalah massa dikali percepatan. Maka kita memiliki fungsi solusi adalah a sin omega t plus b cos omega t, dari mana omega adalah akar daripada k per m kalau konstan pegas, m adalah massa yang terjadi pada ujung pegas. Nah, sekarang untuk sistem seperti ini, pegas dan bergerak secara osilasi, maka energi potensial terkait adalah setengah kx kuadrat. Oke. Nah, memang tidak ada pegas yang ideal. Artinya pegas ketika Anda tarik sejauh mungkin, bahkan sebelum putus, maka sifat yang menggambarkan seperti ini kemudian menjadi menjadi ini sekarang kita bisa lihat linear. Jadi f min kx inilah somehow kalau saya katakan f, memang ini negatif, tapi kalau saya hanya lihat linear saja, maka kita bisa tuliskan, atau kalau tuliskan ini sebagai min f atau min x, ini min x, maka dia linear seperti ini. Tapi pegas seperti itu kadang-kadang, tapi biasanya pada material yang biasa ini akan saja tidak lagi linear, tapi seperti itu, dan bahkan break. Tapi kita tinjau demikian juga di alam, memang potensial yang
menggambarkan real system dengan bentuk seperti ini murni juga tidak ada. Tapi kita bisa dekati sistem-sistem yang real itu dengan pendekatan seperti ini. Misalkan saya punya sebuah potensial secara umum, lantas saya expand secara Taylor, maka Vx saya itu boleh dituliskan sebagai sama dengan Vx0. Jadi ekspansi Taylor sekitar x0, tidak harus di 0 tapi di sekitar x0, ditambah turunan pertama pada evaluasi pada titik 0, x min x0, lantas ditambah setengah dari turunan double turunan dievaluasi pada x0, x min x0 square, dan seterusnya. Misalkan saja Anda punya sebuah potensial yang seperti ini misalkan, ya ini terlalu Oke, mungkin tadi cukup baik. Nah, misalkan ini titik x0 Anda. Oke. Artinya kalau Anda tinjau x0 ini persis titik minimum di sini, minimum lokal, maka faktor yang ini bisa Anda abaikan. Jadi ini hanya konstan, dan konstan bisa Anda serap ke bentuk ini. Dan ingat bahwa jika gaya itu dengan turunan x misalnya negatif, maka kalau Anda tambahkan konstanta ke sini maka tidak mengubah sistem, tidak mengubah percepatan pada sistem. Jadi ini tidak bisa Anda abaikan. Kemudian karena Anda tinjau titik x0 sebagai minimum lokal, maka ini juga menjadi 0 karena minimum lokal, sehingga yang akan berkontribusi adalah suku yang ini. Jadi kita tuliskan V saya sekarang menjadi somehow setengah V double prime x0 x min x0 square. Nah, di sini karena ini konstan, maka ini akan berperan sebagai seperti konstan pegas, dan bentuk ini Vx dengan energinya adalah bentuk energi potensial pegas yang berosilasi dengan titik setimbang di nilai x0. Nah, sekarang sistem yang seperti ini bisa jadi dijadikan model untuk sistem atom misalkan, atau sistem kuantum, dimana sekarang permasalahan kita adalah bagaimana menciptakan persoalan Schrödinger untuk sistem dengan potensial seperti ini. Artinya persamaan yang kita hadapi adalah minus 2m d square psi dx square plus ini potensialnya m psi setelah e dikalikan psi. Nah, ini persamaan tidak begitu mudah untuk dipecahkan secara analitik, tapi dalam kuliah ini kita akan bahas dua cara untuk pecahkan. Pertama secara namanya aljabar, yang kedua secara analitik. Sedikit hints, dengan analitik itu akan nanti mengaitkan bentuk persamaan yang melibatkan fungsi Hermit, dan rasanya di kuliah fisika matematik sudah pernah dibahas tentang fungsi Hermit atau polinomial Hermit. Nah, bagian pertama kita akan bahas secara aljabar. Nah, persamaan yang ini itu bisa tuliskan menjadi bentuk persamaan lebih kompak, yaitu H operator dikalikan dengan psi itu dengan E dikalikan psi, maka operator Hamiltonian yang adalah bagian yang sebelah kiri ini, maka saya tuliskan sekarang operator Hamiltonian terkait adalah super 2m p square plus m omega x square. Oke, dimana ingat sebelumnya kita punya p lah minus i h d dx. Jadi, kalau p square menjadi bentuk yang ini dan seperti ini. Jadi dengan Hamiltonian seperti ini,
masukkan ke sana, maka saya bisa recover persamaan yang saya lingkari ini. Nah, sekarang bentuk ini menarik. Bentuk ini memiliki bentuk U kuadrat plus V kuadrat, dimana sini P adalah U dan suku ini adalah V saya, maka dan tapi sini P adalah operator. Kita bisa tuliskan, nah oke, sebelumnya itu bisa tuliskan menjadi IU plus V minus I kali U plus V. Oke, dimana U saya adalah tadi P. Maka di sini kita bisa coba misalkan bagaimana kalau saya definisikan sebuah operator baru, yaitu A operator plus minus, atau mungkin supaya tidak bingung, misalkan kalau A positif itu adalah seper akar 2H bar M omega min I P plus M omega X, dan A minus itu adalah seper 2H bar M omega plus, atau plusnya lupakan saja, I P plus M omega X. Terkadang dituliskan, dan supaya lebih kompak, digabungkan saja A plus minus itulah seper 2M H omega minus positif I P plus M omega X. Jadi yang plus berkaitan dengan minus, dan yang minus berkaitan dengan yang positif dari sebelah sana. Oke, itu cara kompaknya. Sehingga sekarang dengan suku yang itu kita bisa dapatkan bahwa misalkan kalau saya tuliskan A plus, maka itu adalah 2H M omega I P plus M omega X minus I P plus M omega X. Ini sama dengan, ulang lagi, 2H M omega, ini I kali I minus kali minus berarti positif, berarti P square plus suku yang square lagi adalah M omega X square. Nah, ini kali silangnya berarti ada suku I di situ, saya pakai negatif I M omega X. Di situ ada X kalikan P dan P dikalikan X. Nah, ini nggak sama karena ini operator, dan X kali P tidak sama dengan P kali X. Nah, ini yang itu berbentuk X, P ya di kuliah. Kemudian misalnya per definisi kalau saya punya ini namanya komutator, jadi antara operator A dan operator B, per definisi setelah AB minus BA seluruhnya tidak 0. Dan ingat di kuliah sebelumnya ini berkaitan dengan ketidakpastian Heisenberg atau ketidakkomutan antara operator X dan B. Ini besarnya adalah I kali H. Oke, I kali H. Pengertian ini tidak terlalu pengertian tidak terlalu sulit. Untuk ini mungkin kita coba bukan saya ini di live meeting kalau belum pernah dibahas sebelumnya. Nah, sekarang dengan ini kita bisa menuliskan sekarang A minus A positif itulah seper 2H M omega lantas P square plus M omega X square atas menjadi ada I kali I berarti positif ya, hasilnya adalah positif, ada di sini M, di sini omega,
X, dan dari sini kita punya H bar. Jadi minus dikali ya, betul. Nah sekarang saya pisahkan, misalkan ini jadi 2H bar M omega dikalikan P plus M omega X square, lantas ditambah ini seperti kelihatan H M omega dikalikan M omega X. Oh, sebentar, rasanya sini ada typo, saya harus tidak memiliki X di sini, jadi X ini harus tidak muncul, maka X ini tidak muncul dan X ini tidak muncul. Maka karena X sudah masuk di sini, sorry, typo, sudah ada X, maka M omega di sini H bar, ini saling cancel menjadi ini jadi setengah, maka sama dengan itu akan menjadi H omega P square divided by 2M. Nah ini M nya keluar, maka jadi M square bagi M, tinggal M dibagi 2 omega X, ini kuadrat ditambah setengah. Nah suku yang ini itu tidak lain adalah operator Hamiltonian tadi di atas plus setengah. Ini saya ketinggalan super H omega, jadi ketinggalan 1 dibagi H omega. Maka kita bisa menuliskan operator Hamiltonian saya itu adalah A minus A plus dari atas minus half sekalikan H omega. Nanti bagian yang akan kita buktikan atau lihat lebih jauh di bagian meeting. Meeting adalah hubungan antara komutasi antara ini positif, komutasinya adalah 1, dan itu mengizinkan kita menuliskan bahwa operator Hamiltonian boleh status juga dalam bentuk A plus A minus so ini jadi positif karena ini negatif, setengah dikalikan H omega, atau lebih jauh saya punya atau bisa tuliskan A, nah ini plus minus plus minus setengah psi itu E. Oke, jadi kita cek ini di bagian pertemuan maya. Nah sekarang ada sebuah hasil menarik dari sistem yang telah kita bahas. Misalkan jika psi itu memenuhi persamaan Schrödinger, yaitu Hamiltonian dikalikan psi itulah E dikalikan psi, maka kalau saya kenakan operator A plus, maka bentuk persamaan terkait adalah psi itu adalah E plus H omega psi. Oke. Nanti juga buktinya akan dilihat di pertemuan maya. Sementara kalau saya itu dikenakan operator minus di sini, maka persamaan terkait adalah minus psi itu menjadi E minus H omega A minus psi. Nanti di pertemuan maya. Dengan hasil ini, maka sering dikatakan jika operator A plus ini kita namakan sebagai rising atau operator untuk menaikkan operator,
dan A minus itu sama dengan lowering, untuk menurunkan, merendahkan, dan menurunkan operator. Ini berkaitan karena A plus itu berkaitan dengan jika ada operator Hamilton terkait itu menaikkan energi, sementara A minus itu menurunkan energi. Jadi makanya kalau di buku itu ada analogi ini dikenal sebagai namanya operator tangga, atau ladder operator. Ada tangga, maka memang A plus itu untuk membuat Anda naik, sementara A minus itu untuk turun. Sekarang pertanyaannya, apakah mungkin kita mendapatkan energi negatif dengan melakukan A minus secara terus-menerus? Tapi dalam fisika kita tahu bahwa tidak ada energi negatif, atau maka kita katakan ada anak tangga terendah atau solusi gelombang yang terendah, dimana jika saya apply operator untuk menurunkan, lowering operator, maka ini akan menilai 0. Nah, kita bisa tahu bentuk sin 0 ini dengan betul-betul mencari persamaan ini dengan kembali ke di atas, yaitu A minus adalah ini, dan ingat P itu adalah minus I H D dx, maka I kali I itu negatif kali negatif, 0 itu positif, maka I kali P ini menjadi IP itu adalah H D dx. Oke, maka kita bisa tuliskan sekarang persamaan ini itu menjadi seper 2HM omega HD dx plus M omega X sin 0 itu 0. Nah, untuk mencari persamaan ini kita bisa lakukan yaitu menulis ulang persamaan tersebut. Ini 0 itu sama dengan minus M omega H X sin 0, atau di sin 0 itu adalah minus M omega H bar X dx. Kita lakukan trik integral masing-masing sisi, maka kita punya solusi ln sin 0 itulah minus M omega dibagi dengan 2H X square. Tentu sini tambah konstanta integrasi, kita bisa anggap ini 0. Maka kita punya sini sin 0 saya adalah atau ya ini konstanta A ini E minus M omega 2H bar X kuadrat. Lebih jauh kita bisa menentukan berapa nilai konstanta A di sini dengan syarat bahwa integral daripada min tak hingga plus tak hingga sin 0 square dx itu harus nilai 1, maka A square minus tak hingga plus tak hingga E minus M omega X square divided by H bar, karena sudah dikali 2 ya, sin 0 square dx, dan hasilnya ini adalah A square PH bar divided by M omega. Nah, ini sebenarnya 1. Nah, lagi-lagi kita tinjau A yang real, maka kita pilih sini A adalah M omega dibagi dengan P H pangkat 1/4, sehingga bentuk secara unik daripada sin 0 adalah M omega dibagi P H bar 1/4 E minus M omega divided by
2 over x square. Maka dari fungsi gelombang dengan yang terendah ini kita bisa konstruk fungsi-fungsi gelombang berikutnya. Misalkan tulisan dulu bentuknya lah psi n a plus ini pangkat n kali acting on psi 0, dan klaimnya lah energi terkait adalah untuk psi ini memiliki energi n yaitu n plus setengah h omega. Nah, sebelum itu kita lihat ini sedikit jump. Berapa sih energi yang berkaitan dengan fungsi gelombang psi 0? Maka tinggal kita terapkan Hamiltonian untuk psi 0, yaitu Hamiltonian itu adalah h omega a plus a minus plus half. Ini Hamiltonian saya, acting on psi 0 x, dan kita tahu bahwa tadi a minus psi 0 itulah 0, maka ini serah 0 sehingga menjadi setengah h omega. Nah, dari itu kita masuk ke sini bahwa ketika saya pengen mendapatkan fungsi gelombang dengan energi yang lebih tinggi, maka tinggal menerapkan operator raising di sini atau menaikkan keadaan yang dasar ini terendah. Mungkin eksplisit kita lihat contoh satu, misalkan bagaimana jika bentuk psi 1. Psi itu adalah A1, ini konstanta normalisasi. Nah, ini A plus pangkat 1 kali psi 0 ya. Maka dikatakan klaimnya adalah E ini adalah dengan 3/2 h omega. Sebenarnya kita bisa lihat di sini Hamiltonian acting on psi 1 itu adalah, ini konstan bisa keluar, A1 dikalikan dengan Hamiltonian acting on A plus psi 0 ya. Nah, di sini dari sebelumnya kita tahu bahwa ini menjadi ini psi 0. Jadi ingat, jika psi itu adalah E, maka dari slide sebelumnya setelah E plus H omega plus ya. Nah, E itu energi daripada yang terkait dengan fungsi gelombang psi. Nah, sekarang ketika saya acting E plus, maka energi naik sebesar H omega. Ini juga demikian. Maka Hamiltonian berada di sini itu menjadi, ya lupakan faktor ini, kita lihat sini dulu. Ini berarti energi yang berkaitan dengan state ini ditambah H omega dikalikan lagi dengan A plus psi 0 seperti itu, dan E0 saya kan yang tadinya ini kita sebagai E0 di sebagai E0. Oke, yang ini ya harusnya sini ada psi 0, nah ini jadi E0, sorry. Oke, jadi konsisten. Sekarang bagaimana kalau 2? Sekarang contoh kalau 2 berarti ya lupa saja faktor A aja dulu, berarti ini ada A plus 2 kali psi 0. Lantas kalau saya kalikan dengan psi 2, ini menjadi seperti ini. Atau kita tahu bahwa ini menjadi H, ini berarti A plus, nah ini tadi kan jadi psi 1 ya, psi 1. Nah, seperti ini berarti menjadi energi 1 ditambah H omega dikalikan A plus, ini lagi naik dan jadi
tadi yang di satu adalah yang di atas energi 0 plus 2H omega kalikan dengan ini sama saja plus ini saya satu atau E0 plus 2H omega menjadi A plus sin 0 dan seterusnya bisa dilakukan. Oke, nanti di bagian kuliah maya kita akan melihat bagaimana sifat bagaimana menentukan. Jadi di sini kita baru mengatakan bahwa bisa melihat psi n itu sama dengan psi n plus 1, atau kalau saya menuliskan secara sama dengan maka menjadi A plus psi n sama dengan sebuah konstanta, katakan Cn plus 1 lantas A minus psi n sama dengan psi n minus 1, atau bisa dituliskan A psi n sama dengan, katakan saja D di sini n 1. Nah, berapa nilai n? Nah, ini kita juga bisa lakukan dengan trik aljabar. Dan juga apakah fungsi-fungsi gelombang ini itu juga ortogonal dengan delta mn. Nah, dengan terbahas. Oke, terima kasih.